berjalan bertahun-tahun dan gagal, bangkit lagi, gagal. Kami hidup setengah mati. Kita rasa itu sulit, setengah mati. Dari kampung sini kalau jam 6 pagi kita keluar jalan kaki. Kembali di sini mungkin jam 4 sore kah, tidak anggap saya 1 hari. Hanya berjuang garam pecin, sabun. Kalau pendatang bilang begitu, masyarakatnya bilang begitu, polisi bilang begitu, tentara bilang begitu, misionaris mungkin saking jengkelnya omong begitu. Sudah, memang kami ini kelas 2. Jadi mereka datang tawarkan kita di sini harga apa, kita tidak tahu ya, kita cuma ikut-ikutan saja. Masyarakat sendiri masing-masing kan sibuk dengan tanggungannya sendiri-sendiri, dengan hutangnya gitu, sehingga untuk bikin kegiatan-kegiatan di kampung sangat ya susah untuk dikumpulkan mereka gitu. Saya susah, yang lain bilang saya sedih, yang lain bilang saya khawatir, lalu mau apa? Bagaimana ini masyarakat tertinggal? Berarti kita bagaimana untuk ke depan? Bukan hanya melihat masa depannya tetapi mencari solusi. Jangan sampai tergantung kepada bantuan-bantuan. Jadi akhirnya kita bikin rapat dengan masyarakat, seluruh masyarakat di balik kampung untuk menawarkan kepada mereka gitu. Kami memberikan motivasi. Yang jadi inspirasi saya adalah dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 itu ya. Di situ adalah cerita seorang janda miskin yang memiliki hutang, dililit hutang, dia punya anak 2 gitu. Di situ janda yang miskin ini mengeluh kepada Nabi Elisa. Keluhan itu supaya mendapatkan bantuan. Nabi Elisa bukan membantu apa-apa, tetapi Nabi Elisa hanya bilang, apa yang ada padamu. Keluhan seperti itu biasanya untuk masyarakat sekarang, ini kan biasanya masyarakat itu mengeluh kepada pemerintah gitu. Ide seperti ini yang kami coba terapkan di masyarakat di sini gitu. Apa yang ada padamu. Jadi sering masyarakat bilang, aduh kami mau bentuk kelompok tapi modal dari mana? Jadi diminta masyarakat itu menemukan potensi-potensi dirinya. Apa yang dimiliki, mungkin juga kebun karet, mungkin juga dia punya keahlian berburu, mungkin juga dia bisa keahlian cari ikan. Akhirnya masyarakat mungkin ada suatu hal yang tergugah dalam dirinya. Nah, itu yang langsung mereka ada beberapa masyarakat yang oke lah, kalau begitu kita coba bikin kelompok gitu. Nah, lalu muncullah kelompok-kelompok yang pertama kali bukan usaha koperasi semacam ini. Kelompok coba-coba saja. Tetapi mulai jadi. Ini cerita ciri-ciri ini kami dengar bagus, sehingga kami dari masyarakat sepakat bersama kepala kampung untuk bangun koperasi. Nah, waktu itu kita bikin satu kelompok namanya kelompok Nunggup, usaha bersama. Nunggup artinya kebersamaan. Jadi Nunggup ini yang jadi ikonnya masyarakat di sini adalah kebersamaan, itu yang akan mewujudkan suatu impian-impian buat masyarakat di sini. Gitu. Kita yang dibentuk ini, kita rasa percaya diri untuk mengurus banyak orang. Kita mengurus uang atau kita mengurus barang, kita melayani masyarakat, kita rasa baik, meringankan. 9 bahan pokok yang sudah ada di koperasi ini, seperti garam, pecin, sabun yang sudah ada itu kita langsung beli saja. Bapak, mama yang selalu datang belanja itu gula, kopi, rokok, garam, pecin, sabun. Pokoknya 9 bahan pokok yang mereka selalu datang belanja di sini. Sayur pun kita jual, ada kita ke pasar di situ, kita jual. Terus yang sekarang itu kita sadap karet, ambil uang langsung di tempat. Jadi sudah tidak repot lagi orang yang berburu ataupun mencari ikan itu bagaimana pemasarannya harus jalan ke Mindip Tanah dengan capek-capek ke sana. Silakan saja tinggal langsung di koperasi. Sama seperti yang lain, artinya karet juga seperti itu. Jadi di sini koperasi itu menampung semua hasil masyarakat. Itu yang bisa mudah diuangkan. Daripada dulu itu kita jalan kaki dari sini ke Mindip itu rasa lelah, capek begitu. Tapi adanya koperasi kita boleh jadi rasa senang. Dulunya sebelum berdirinya koperasi itu ada tengkulak yang di distrik.
Jadi dia kasih kita, tidak tahu dia ambil berapa, itu kami tidak tahu. Dan dia datang itu, dia contohnya dia bawa beras 5 karung. Dia timbang karet kurang lebih itu mungkin 30 kilo, padahal harga berasnya berapa. Jadi biasanya masyarakat rugi juga di situ. Dengan adanya koperasi berdiri, kita upayakan kita kerjasama dengan PT Montelo, kita sepakat untuk jual karet ini langsung ke PT Montelo. Nah, dalam perjalanan itu awalnya mulai dari 8.000 itu dia bertahap naik. Dia naik harga itu sampai dengan 23.000 per kilo. Ya sejauh ini masyarakat kami dia dapat 1 kilo 20.000 ini, dia rasa senang dan tiap hari menyadap. Ya kurang lebih kita dalam 1 bulan itu mencapai rata-rata 4 ton. Kalau semua petani sadap 1 bulan itu bisa mencapai 6 ton. Jadi kita sudah sepakat dari koperasi ambil 2.000. Untuk petani itu sesuai dia punya kilo. Koperasi ini kita bangun dirikan tanggal 1 Juli 2009. 20 anggota yang kita mulai jalan sampai dengan 8 juta kita mulai kelola. Ya sampai akhir-akhir ini 500-an juta. Sekarang ini yang terjadi adalah anggota-anggota ini datang juga dari distrik yang lain. Ternyata dari usaha-usaha yang masyarakat lakukan ini menjadi berita yang ini bahan promosi buat masyarakat itu sendiri gitu. Akhirnya mereka tertarik gitu. Dan ini sudah jalan yang ke-3 tahunnya. Hasil rat terakhir ini itu keuntungan sudah mencapai 200 juta. Itu kotornya. Yang bersih dibagi itu untuk ke anggota karena itu sudah harus ke pengurus untuk pemupukan modal, terus ada dana sosialnya, kami sudah cadangkan itu sehingga yang dibagi sekitar 190-an. Ada anggota yang dari Mindip Tanah, yang dari distrik Mindip Tanah ini malah jadi anggota yang paling banyak menabung dan memiliki SHU yang terbesar. Tahun 2011 kemarin itu yang dapat sisa hasil usahanya itu 6.500.000 dan hadiahnya televisi. Ini murni dari swadaya yang kami jalan. Nah itu yang mereka ceritakan. Dulunya kami ini pernah bikin kelompok tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Kami kejar lagi. Kenapa itu tidak berhasil? Ya biasanya kalau sudah ada uangnya, sudah kumpul uang, nanti uangnya dibawa ketua, ketuanya hilang. Dan itu tidak dipertanggungjawabkan. Oh berarti pelaporan sistem keuangan ini harus jelas, gitu, harus teratur, transparan, gitu, sehingga itu yang akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi nantinya, gitu, ataupun kelompok ini, gitu. Hanya dari pembina kita Pak Riswanto sama Pak Distrik, mereka berikan hanya pemahaman saja atau contoh-contoh secara garis besar. Pembukuannya begini, uang masuk keluar itu harus begini. Sampai sudah jalan berapa tahun kita rasa terbiasa. Dan ini memang sudah kita miliki. Baik itu koperasi sendiri maupun programnya maupun kehidupan manusianya. Dan dari segala sesuatu yang terbatas ini dioptimalkan, diefisiensikan oleh teman-teman yang membuat kepercayaan mereka tumbuh kembali. Dan ini yang istilahnya dengan adanya iuran anggota mereka ini salah satu sarana untuk mereka menabung, belajar menabung, dan ada hasilnya. Karena buktinya kemarin misalnya yang nabung 7 juta, tahun kemarin 7 juta, itu menghasilkan 5.700.000. Akhirnya yang sedikit yang saya dapat itu saya biasa perhatikan anak sekolah. Saya punya anak-anak kan ada yang kuliah, SLA, dan SD pun ada. Jadi saya pergunakan ke situ. Dan ini yang menggembirakan bagi saya bahwa terjadi transformasi, terjadi perubahan sikap hidup yang sungguh luar biasa meskipun hanya kelompok yang sangat terbatas dari koperasi yang disebut Nonggup itu. Gitu bahwa masyarakat Papua itu bisa untuk berdagang juga bisa, tetapi harus juga dengan kesabaran dalam membimbingnya. Gitu. Ternyata selama ini pandangan masyarakat bahwa masyarakat itu tidak bisa, ternyata bisa. Menurut jiwa kita itu kita rasa memiliki, dan ini kita rasa itu kita mampu, dan kita mau supaya malah lebih bagus lagi, bukan yang seperti hari ini. Maju-maju terus.